Kita akan membahas mengenai pengobatan alternatif dan medis. Kalau dikatakan oleh Kimau dia lebih percaya dengan yang namanya medis, ada beberapa orang juga yang percaya dengan pengobatan yang alternatif. Kalau Pak Jarwo memilih yang mana? Saya dari Badan Independen Suka Usul, tukang urut anti kedokteran. Wah, disingkat Bisul turunan. kebanyakan makan telur biasanya ya. Lah enggak juga Pak Denny, jangan menyalahkan telur Pak Denny. Telur itu bergizi Pak Denny. Bergizi, tetapi kalau kebanyakan segala sesuatu yang banyak itu pasti akan mempunyai ekses. Loh, aku kan cantiknya kebanyakan. Oh iya. Berarti ada masalah iya, dong iya. nanti. Yang namanya Tuhan menciptakan manusia itu dengan keadilan. Dia cantiknya kebanyakan, otaknya kekurangan. Iya ya, makasih. 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 Kan dipuji harus bilang terima Oh kasih. iya kata iya Mama. iya. Iya saya. Pak Denny, Ya. kalau suruh memilih, saya lebih memilih pengobatan alternatif. Orang dulu begitu emang. Karena yang maha penyembuh itu ya yang di atas. Betul Pak Denny. Mereka itu kan hanya yang menjadi perantaranya. Betul sekali. Silakan. Anda silakan ngomong terus. Oh Saya iya akan iya ngomongnya iya. ini. Ya silakan Pak Jarwo. Saya sependapat dengan Mas Ari Tulang Belum tadi. tentu Mas Ari Tulang. Mana? Oh, siapa tadi Pak Denny? Reza. Oh Mas Reza ya? Ya. Oh saya pikir Mas Ari Tulang. Maaf Mas Reza. Maklum agak jauh begini, pandangan suka agak kabur sedikit. Ya sepuh. Tapi kalau lihat Dokter Evi jelas sekali Pak Denny. Oh iya iya. Dokter cintaku. Udah jangan dilanjutin, saya nggak hafal. Saya lebih memilih pengobatan alternatif Pak Denny. Ya. Pengobatan alternatif itu adalah jalan keluar untuk mengatasi solusi Pak Denny. Untuk mengatasi kebuntuan sebuah penyakit Pak Denny. Ada juga penyakit yang bukan disebabkan oleh sebuah penyakit. Yaitu apa penyakit apa? Misalnya perut bengkak karena guna-guna. Oh. Guna-guna itu beda dengan santet Pak Denny. Karena dia itu bisa membuat orang menjadi rileks Pak Denny. Dari Santet. mana rileks? Apaan santet? Terutama untuk otak dan otot. Gimana sih? Yuk kita santet agar otot tidak regang. Yuk kita musik, kita santet. Ntar gue santet lo pada lo. Santai Yuk Pak. kita santet agar otot tidak regang. Yuk kita santet agar otot tidak regang. Santet. Santai. Pak, ada lucu. Dalam pengobatan alternatif itu ada macam-macam cara pengobatan Pak Denny. Apa aja Pak? Misalnya dengan pengobatan secara pijat. Pak Denny, kenapa Pak Jarwo lebih suka dipijat? Iya. Karena dia kalau dikerok kulitnya ngikut. Lu pikir Anda dia kira udah soal tua. Pak Denny? Pak Denny. Lu jangan ngomong sembarangan ya. Gua tahu sendiri nggak ngikut dia. Kenapa? Orang dia setrika tiap hari. Makanya rapi mulu mukanya. Gak isu. Tapi dia Pak saking sukanya dengan pengobatan alternatif. Kemarin dia sakit perut Pak. Nah. Dia ambil daun jambu monyet. Nah, Daun jambunya dimakan, monyetnya dipacarin Pak. saya mau tanya sama Reza Nanti terlebih saya dahulu. akan lanjutkan lagi Ya. Pak Denny. Ya. Selamat malam, perkenalkan saya Cici Panda. Saya dari Gerakan Anti Medis dan Suka Pengobatan Alternatif atau disingkat Gadispa. Wih. Buat saya pengobatan alternatif itu tetap membangkitkan secara spiritual dan juga mengamankan secara finansial. Lebih Wah, baik. kamu pelit nih. Bukan dia. pelit, Hits. Emang Bapak pikir berobat ke Reza Gunawan nggak mahal? Mahal juga ya Reza ya? Ya, nggak? Ci, Enak aja. mendingan mahal tapi sembuh kan? Nah, betul. Daripada Kalau udah mendingan murah tambah tapi sembuh parah. dong. Pengobatan alternatif itu nggak ada hubungannya sama mahal murah. Nah, kamu yang Sama-sama bilang sembuh. mahal-mahal duluan, ini makanya penting Saya sembuh. nggak bilang Jangan mahal. masalahin mahal. Saya bilang aman secara finansial. Sedangkan kalau alternatif ya Pak Ronald ya, Anda cukup datang sekali, itu Bapak langsung bisa diobatin. Gak harus banyak macam-macam. Jadi kita langsung mendapatkan hasil yang real saat itu juga. Ketika kita bicara mengenai pengobatan medis, udah jelas medis seperti itu. Iya. Ketika berbicara pengobatan alternatif, yang mana? Nah itu Nah, dia, ini. itu yang Oh, saya banyak. suka. Pilihan saya banyak.
Medis, takut disuntik, emang punya pilihan? Gak ada. Akupuntur, ditusuk jarum, takut sama akupuntur, ada acupressure, cuman dipencet-pencet. Masih takut sama acupressure, ada namanya akupuntul. Aku tumpul. Oh, Jadi tinggal- Aku puntul, apa aku puntul? Tul jaena kali jain jantul jaiji. Kang Ya. Denny dan Ronald, maksud saya seperti ini. Misalnya kita mau bertemu dengan dokter. Ketika kita takut sama dokternya, kita nggak punya alternatif lain. Tapi kalau pengobatan alternatif, misalnya nih, saya takut sama terapisnya. Mau dipijit, saya nggak berani. Tenang, gak usah terapisnya yang pijit, bisa dipijit sama ular. Pilihannya ada banyak, Pak. Masih di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Ronald memilih. Denny. Ya, Ronald memilih medis atau alternatif? Saya, Ya, selamat malam semuanya. silakan. Saya ini adalah orang Bandung, anti alternatif biarpun harus. Loh, disingkat apa? Obat bius. Oh. Menurut Berarti- saya alternatif itu hanya bagus untuk musik. Musik alternatif. Itu saya suka sekali. Tapi kalau soal pengobatan saya hanya percaya medis. Menurut saya sebetulnya obat medis dan tradisional itu sama aja dasarnya. Sama. Sama-sama kimiawi, hanya cara mendapatkannya saja yang berbeda. Pengobatan alternatif itu suka bombastis. Mengobati berbagai macam penyakit sampai HIV dan AIDS pun Iya. bisa. Kan bombastis sekali itu. Tanpa operasi, tanpa injeksi. How come? Soal pengobatan barat, ya medis gitu dengan alternatif saya mah nggak sembarangan. Ada 3 alasan kenapa saya lebih memilih pengobatan medis dibandingkan dengan alternatif. Yang pertama apa? Yang pertama, pengobatan medis itu, bahasa Spanyol ya, tos dites casato e manuso. Sudah Sudah dites. melalui serangkaian uji coba dan riset. Sama binatang, sama nggak manusia. asal. Iya. Sudah dites dulu. Kalau dikasih dosis segini efeknya apa. Ah. Yang kedua, kenapa saya lebih percaya kepada pengobatan medis adalah aya nugreso pohon bareto. Oh, ada yang baru lupa dengan yang lama. Artinya Ya, ketika ngerti saya, penelitian dilakukan terus-menerus secara continuity, ada penelitian yang dulu sudah tidak berlaku, Iya. digantikan sama penelitian yang baru. berkembang maksudnya Aya tuh. nugreso pohon bareto. Dan yang terakhir, kenapa saya lebih suka pengobatan medis? Kenapa? Aya gunan. Ayah guna Ada apa? pertanggungjawaban, ada jaminan. Ada doajo. Aya agunano ti dokter. Ya jadi ada pertanggungjawaban dari dokter. Aya agunano ti dokter, farmasi ya, perusahaan farmasi, Cipto. Hak cipto. Cipto itu rumah sakit. Iya, hak cipto. Bahasa Spanyol. Spanyol ada Cipto. Spanyol cipto. Gak pernah belajar bahasa Spanyol. Ya, 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 ya. Oke. Kang Maman, silakan notulen. Baik, pengobatan alternatif versus medis dulu kerap didikotomikan sebagai timur versus barat. Namun kini tak lagi terlalu dipertentangkan, bahkan saling melengkapi. Pengobatan integratif kita mengenalnya. Tadi dijelaskan tentang ilmu kesehatan holistik yang terdiri atas metode penyembuhan alamiah plus memberdayakan pasien untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi teringat filosofi pengobatan ala Rasulullah bahwa sebuah gangguan memiliki asal masalah yang dimensinya tak sekedar fisik, tetapi juga harus menyelami dimensi psikisnya dengan penekanan-penekanan untuk bertakarub ilallah, mendekatkan diri kepadanya agar psikis menjadi tenang. Juga tadi tergambarkan sesungguhnya penyakit merupakan suatu irama untuk mencapai keseimbangan tubuh, homeostatis. Secara filosofis, penyakit-penyakit hadir sebagai obat untuk menyadarkan manusia agar kembali ke jalan yang benar. Dan sebagai bentuk introspeksi bahwa begitu mudahnya semesta memberikan balasan bagi orang-orang yang melampaui batas. Kita ingat dengan ajaran, makanlah saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Sisakan 1/3 dari lambung kita kosong setelah menghabiskan makanan karena berlebih-lebihan dalam makan membahayakan tubuh. Dan satu tadi disentuh Kang Denny dan juga Ronald, teringat ilmuwan Ibnu Sina. Suatu ketika ia diminta tolong menyembuhkan seorang yang sakit parah. Setelah melakukan pemeriksaan ia menyerah dan berkata, "Aku tidak bisa menyembuhkan orang ini karena ia memiliki begitu banyak kebencian di dalam hatinya." Teringatlah Rasulullah yang pernah mengatakan, "Ketahuilah
Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila dia rusak, rusaklah seluruh tubuhnya. Dan segumpal daging itu ialah hati. Terakhir, kata kunci sehat itu rupanya sama. Sehat pikiran, tubuh, perasaan, dan jiwa. Dan pusatnya di hati. Jadi mau sehat, hati-hati menjaga hati. Iya, terima kasih Kang Maman.